masker saja loh yang kita butuh. Itu APD yang diserahkan. Alat pelindung diri itu banyak. Alat pelindung diri tadi yang diserahkan 40.000. Apa itu bentuknya? Apakah masker itu bedah? yang Apakah masker N95? Kalau masker lain lagi Ibu. Oke. Kalau masker itu tadi dijanjikan oleh, saya mengutip saja dari Jubir BUMN, Pak Arya Sinulinga, kita menyiapkan ada 4 juta masker. Seperti itu Bu. Kalau untuk rapid test, untuk DKI Jakarta kita serahkan 100.000. Jadi ada 3 jenis yang kita serahkan untuk Jakarta, yaitu APD 40.000, kemudian rapid test 100.000 Ibu. Jadi rapid testnya udah dibeli ya Pak ya? Udah dibeli. Oke, katakan kembali ya Pak ya, rapid test yang serologi yang dibeli itu bukan diagnosis. Karena saya dengar juga sekarang masyarakat panik, semua pada pesan rapid test online. Bahkan saya dengar ada suatu perumahan yang iuran mau beli rapid test. Ingin saya sampaikan, rapid test ini tidak untuk diagnosis, tapi untuk melihat apakah sudah ada antibodi. Nah, diingat lagi, antibodi ini terbentuk kalau ada gejala. Kalau orang tidak bergejala, diperiksa rapid test negatif. Nah, kalau seseorang dalam masa inkubasi, diperiksa rapid test serologi yang antibodi ini belum terdetek. Jadi seolah-olah negatif itu kita sebut negatif palsu. Nah, nanti masyarakat kadung bahagia, gembira bahwa dia negatif, lalu bikin lagi tuh keramaian, bikin pesta lagi, jalan-jalan lagi, padahal mungkin dalam masa inkubasi. Nanti suatu ketika bergejala menularkan kepada yang lain. Jadi tidak habis-habisnya ini. Kalau saya boleh saran Pak Fazrul, ini kan karena sudah kadung dibeli, kedepannya jangan deh. Ini bukan, saya nggak setuju bahwa tadi dikatakan seluruh masyarakat Indonesia akan dites, nggak bisa. Hanya yang bergejala, tapi kan harus dikonfirmasi lagi dengan PCR. Ini buat saya juga pertama memakan waktu panjang, kedua boros juga dalam biaya. Ini saya bukan orang ekonomi, tapi saya melihatnya periksa serologi sekian ratus ribu, nanti oh ini belum, nggak mungkin nih, nanti periksa ulang lagi PCR itu sekian lagi harganya. Berapa uang yang dikeluarkan pemerintah? Ini saya memperingatkan juga kepada pemerintah walaupun saya bukan siapa-siapa ya. Ya, satu hal lagi tentang kepanikan masyarakat. Tadi soal serologi sudah ya Pak ya, kalau sudah kadung beli nggak apa-apa, tapi kedepannya yang perlu diperbanyak adalah rapid test PCR. Rapid test PCR ini ada dijual, tapi jangan membelinya yang mahal-mahal. Sekarang banyak dijual yang murah-murah. Jadi kalau monopoli satu vendor itu harga akan mahal. Ini orang ekonomi bisa ngerti Pak Fuad, tolong di koreksi saya ya. Kalau banyak ini ada kompetitornya biayanya murah. Yang perlu diperbanyak adalah rapid test PCR. Itu murah sekali sekarang. Dan itu bisa memeriksa sekali banyak. Bukan satu-satu. Kalau serologi kan satu-satu walaupun 15 menit, tapi kan lama juga jadinya. Kalau PCR rapid test ini ada yang 1 jam loh Pak keluar hasil. Ya, keluar hasil 1 jam dan dalam jumlah yang sampel yang banyak. Jadi kalau usul perbanyaklah rapid test, tapi rapid test PCR, bukan yang serologi. Saya dengar harganya ada yang 300 juta mesinnya. Ya, tidak miliaran. Tetapi saya juga usul satu lagi nih, saya aslinya saya ini orang TB ini. My first love is TB ya Pak ya. Jadi ya, saya ini orang TB. Di dunia tuberkulosis kita punya alat PCR base namanya TCM, tes cepat molekuler. Ya, dan itu sudah distribusikan hampir 1.000 lebih di banyak fasilitas kesehatan, bahkan ada di Jakarta beberapa puskesmas dan RSUD itu punya. Enggak canggih-canggih banget. Saya aja bukan apa-apa, saya pernah ikut pelatihannya. Saya rasa saya bisa, gampang kok. Diambil dahaknya, masukkan ke buffer, kocok-kocok dikit, masukkan ke modul, masukkan mesin, tunggu sejam, nanti keluar dari hasilnya mengatakan MTB detected. Itu udah ada print outnya.
Jadi 20% cuma pekerjaan manusia, 80% pekerjaan mesin. Jadi kalau suatu ketika ini bisa bukan suatu ketika, saat ini mungkin saya yakin banget ini orang-orang TB juga nggak terlalu keberatan kalau regen cartridge-nya, namanya cartridge istilahnya, cartridge COVID ini yang dibeli dan dipakai alat yang ada. Ya, itu juga salah satu option. Tapi option lainnya adalah kalau TB kita juga terbengkalai, saya juga nggak mau nih. Saya udah bilang tadi cinta pertama saya TB, ya. Jadi beli aja rapid test yang PCR yang memang nggak terlalu mahal itu, tapi diperbanyak. Jangan di satu tempat, tapi kalau bisa semua rumah sakit yang besar itu diberi kesempatan untuk mereka memeriksa, ya, supaya cepat diagnosisnya, cepat treatmentnya, dan supaya kita bisa mendeteksi secara awal. Kalau awal ketemunya masih ringan, kalau ringan kan bisa di rumah, karantina diri di rumah, atau karantina wilayah di Wisma Atlet. Yang berat baru ke rumah sakit. Ya kami yang berat-berat saja lah, karena memang terbatas juga. Ya rumah sakit memang kalau yang berat kan nggak bisa di rumah sakit, tapi ingat juga kita ada keterbatasan juga. Jadi intinya usahakanlah jangan kasus semakin meningkat. Ya dengan itu tadi social distancing, ya di rumah aja. Mungkin social distancing orang-orang nggak ngerti, yang ngerti Pak Karni doang ya, atau Pak Aris tuh. Tapi kalau masyarakat umum apaan sih ya? Jaga jarak di rumah aja ya. Perkara nanti dibantu tugasnya Pak Fajrul nih, harus bantu kasih makan atau kasih uang untuk, maaf ya Pak ya, Bapak kan biasanya yang perintah presiden ya, bukan Dr. Erlina Burhan. Oke, demikian, makasih. Bu, ada satu Bu. Ya. Ibu kan selalu mengatakan, barusan juga diperkuat oleh Pak Ronald, bahwa penyebarannya itu droplet dan kontak person. Ya. Tidak airborne. Ya, oke ya. Tapi WHO bilang airborne. Ya, itu salah Pak Karni. Jadi kalau baca itu dari atas sampai bawah. Jangan tengah-tengahnya aja yang di bold dibaca. Jadi WHO itu tidak pernah mengatakan bahwa COVID ini airborne, karena kalau airborne sangat bahaya, itu artinya di udara dan akan mudah sekali orang tertular. Ya karena itu pula, makanya saya kepingin menegaskan. Ya saya terangkan ya Pak ya. Orang pakai masker banyak itu gara-gara itu. Nah makanya saya ingin terangkan ini 2 SKS lagi sebetulnya, tapi kita persingkat saja ya. Iya, WHO tuh sekali lagi saya dokter. WHO itu tidak pernah declare bahwa COVID atau coronavirus ini airborne. Tapi yang disampaikan adalah mengkomentari bahwa ada yang meneliti, mereka melakukan sesuatu terapi yang memungkinkan virus ini di udara dan itu bertahan 3 jam. Jadi yang ingin disampaikan oleh WHO adalah untuk petugas medis. Jadi ada memang beberapa tindakan medis yang dilakukan oleh petugas kesehatan yang mungkin atau memang menimbulkan virus ini bisa di udara. Contohnya ini, saya dokter paru nih ya, pasien asma. Ya, pasien asma itu kan kita lakukan inhalasi atau bahasa umumnya diuap. Pernah dengar nggak Pak? Pasien diuap, itu kan waktu dihidupkan mesinnya keluar tuh uap. Itu namanya aerosol yang keluar. Dan kalau itu dilakukan kepada pasien COVID, itu yang keluar ikut ke udara itu bukan saja uap tapi virusnya. Makanya WHO mengatakan dalam kondisi demikian petugas kesehatan harus lebih waspada dengan APD yang lebih ketat. Jadi tidak hanya memakai masker bedah, tapi pakailah masker N95. Apa itu masker N95? Masker N95 adalah
Makanya dikatakan 95 bahwa suatu masker yang mampu menyaring 95% dari partikel yang berukuran 5 mikron. Ya. Jadi sekali kemungkinan itu akan masuk. Jadi WHO mengatakan dalam kondisi terjadi airborne pakai ini. Jadi bukan mendeklar bahwa penularannya lewat airborne, penularannya tetap lewat droplet. Ini klarifikasi saya. Jadi saya juga mohon kepada masyarakat, orang-orang pintar, baca itu, ada di situsnya WHO. Jangan mengutip sedikit lalu menyampaikan sesuatu. Itu nggak benar ya. Baca dari atas sampai bawah sehingga mengerti maksudnya apa. Jadi aerosol ya, sesuatu yang bisa menguap. Contohnya dokter gigi. Kalau nah itu ada aerosol. Makanya nggak dianjurkan dokter gigi hati-hati ya, karena bisa terjadi virusnya itu ke udara dan masuk ke saluran nafas. Kemudian juga intubasi, anestesi ini yang melakukan. Intubasi itu adalah pada saat pasien gagal napas, udah tidak bisa bernafas, oksigen di darahnya sangat rendah, itu dokter harus memasang yang namanya alat ventilator, alat bantu napas, dan itu harus memasukkan pipa ke dalam saluran napas, itu istilahnya intubasi. Nah itu adalah juga suatu tindakan medis yang beresiko terjadi aerosol atau penguapan dari virus sehingga ada dalam kondisi airborne. Jadi jangan salah lagi ya Pak Karni ya. Baik Bu, jadi enggak, ini untuk orang jangan semua pakai masker. Iya yang pakai masker itu yang sakit, iya, karena bukan dia yang mengira, sehat. bukan karena dia mengira memang lewat udara bisa masuk Bu. Ya. Satu lagi Bu, sekarang ke setiap gedung suhu diperiksa. Betul. Beda-beda, saya tanya berapa baru nggak boleh masuk, ada 37, ada 37,5, ada 38, tapi itu bukan persoalan. Bahkan 35, saya sering dicek 35, saya bingung loh kok saya 35 dingin banget. Ada 34 Bu, Ibu masih lumayan. 34 udah beku kali ya? Iya. Ibu berarti dokter berdarah dingin. Iya, saya dokter berdarah dingin. Pertanyaan saya Bu, apakah orang yang 38 itu memang layak dicurigai COVID? Ataukah orang yang di bawah itu kita bisa percaya bahwa dia tidak tertular atau terindikasi COVID? Ya, jadi kalau kita baca di jurnal ya, ini saya ini kan akademisi ya Pak Karni. Kalau kita baca di jurnal yang ditulis oleh teman-teman dokter dari Cina, itu laporannya adalah 98%, nyaris 100% pasien yang mereka rawat keluhannya adalah demam. Ya, jadi makanya demam ini penting untuk diperiksa. Indikator utama lah. Iya, jadi untuk screening kalau demam ya udah jangan masuk deh, balik ke rumah sana istirahat gitu. Nanti makin sakit. Tapi memang demam bukan satu-satunya. Demam itu kan reaksi dari tubuh karena infeksi virus. Ya, ada demam, ada sakit kepala, ada nyeri-nyeri otot, ada lemah, dan juga karena virus ini tadi dikatakan reseptor ya. Jadi saya kalau ngomong reseptor takutnya masyarakat nggak tahu. Saya pakai istilah cantelan. Virus ini nyantelnya itu di suatu protein atau enzim yang namanya ACE2, Angio Converting Enzyme 2. Dan itu banyak terdapat di saluran nafas dan sebagian kecil di saluran cerna. Jadi kalau virusnya nyantel di saluran nafas, dia kemudian bisa berkembang biak dan menimbulkan sakit dan keluhan saluran nafas, yaitu sakit tenggorok, batuk, dan kalau sudah menginfeksi jaringan paru itu membuat pasien kesulitan bernafas ya. Jadi itu berbagai macam keluhannya. Baik Bu. Baik pemirsa, saya mau menyampaikan pesan dari Ibu Erlina tadi untuk perhatian kita semua juga.
bagaimana kita juga membantu sesama yang tetangga kita ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita yang sudah kesulitan gara-gara sekarang ada social distancing. Dan kemudian juga rumah sakit tadi bilang banyak yang datang untuk menyumbang, membawa makanan. Itu luar biasa. Kalau bisa ditiru oleh masyarakat lebih banyak. Kalau kita tidak bisa menyelamatkan mayoritas yang miskin, kita akan gagal menyelamatkan minoritas yang kaya. John F. Kennedy. Kita lihat